Jadi selama 3 hari berturut-turut mimpi mati, saya mencari kebenaran. Jadi mimpi itu tuh nggak ada tenggang, jadi 3 hari berturut-turut terus dimimpiin mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, penjaga kuburan. Kali ini saya akan berbincang dengan sahabat saya dari komunitas pengajian. Wah, keren pokoknya beliau ini. Sebelum kesana, saya sambut dulu dong Soleh dan Soleh people di luar sana. Gimana kabar kalian Soleh people dan Soleh people? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu karena Allah, berkisah karena Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi sekarang saya mau berbincang dengan sosok ya goib baik sosok. Jadi dengan seseorang sahabat saya yang masa lampaunya anak pang lah, dustak. Alhamdulillah beliau kasih petunjuk oleh Allah hidayah. Akhirnya beliau berhijrah dan kembali lagi pada jalan agama Islam yang lurus. Meskipun ya lika-likunya banyak yang menghampiri, namun beliau selalu menghelbau dan menjepnya hingga lurus terus. Nah, jadi beliau juga buka distro baju keren ya, ini apa, freelance keren. Nah, ini bajunya pengajian. Wah, keren pengajian, quotes-quotesnya mantap. Jadi dekati agama, jauhi dosa, keren. Di sini ada apa ya, IG-nya freelance.islamic.co, sama ada WA-nya juga di sini. Kalau misalnya kalian mau order, ada yang COD, ada juga ke outletnya. Bisa hubungi kalian di sini di Instagramnya dan nomor WA-nya. Oke, Soleh. Keren, ini enak. Keren, mantap. Jadi nggak akan lama lah, saya akan panggil beliau karena ini di rumahnya beliau. Jadi saya panggil biar beliau yang menceritakan siapa beliau. Oke, Mang Baraya Nopri pengajian. Woi Soleh, Bapak silakan Bapak. Woi Soleh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Soleh Bapak tuh. Alhamdulillah. Beliau akhirnya ini susah, beliau sibuk kesana kesini karena ini banyak banget ini ordernya beliau. Alhamdulillah. Hingga Allah, tapi sesibuk-sibuknya beliau tetap mengutamakan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat. Oke. Nah, kalian di luar sana jangan lupa sholat, karena sholat itu emang tiang agama. Ayolah berhijrah. Saya mau ngambil dulu satu ayat dari surat An-Nisa ayat 100. Siap. Karena sekarang kalau dulu petunjuk tuh hidayah, orang yang kembali lagi bertobat tuh. Kalau modernnya sekarang itu berhijrah. 100. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang begitu luas dan rezeki yang begitu banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah, sadaqallahul. Jadi keren, Allah tuh menyeru umat-umatnya tentu. Tekasar jika orang ngagerawan babaturan itu kali anjing terkitanya ngagaitnya eta kerjaman bala. Jadi ayo sekarang jadi kita akan serahkan pada beliau untuk mengenalkan dari beliau itu siapa dan bagaimana kisahnya dulu. Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiro kepada Soleh People TV dimanapun kalian berada.
Baraya Pilah Wapidin tetap senantiasa dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Perkenalkan, nama saya Nofri Maulana. Ya, biasa dipanggil Nofri. Ya. Kadang di anak-anak komunitas ataupun di beberapa holakoh kadang disebutkan baraya. Baraya, saudara. Baraya Pilah Wapidin dimanapun kalian berada, tetap semangat ya untuk menjalankan hidup dan kehidupan, dimana kita sebagai manusia yang senantiasa belajar. Betul. Dan senantiasa belajar. Betul. Selama kita masih hidup di dunia, tidak ada yang merasa ahli. Betul. Semuanya adalah belajar. Betul sekali. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Perkenalkan, nama saya Nofri Maulana, profesi saat ini dari aktivitas keduniaan ya, baraya yogi. Bergerak di bidang desain grafis Dan screen printing juga, alias persablonan. Kalau kata orang Sunda, kokot monongen. Kokot monongen. Berbagai bidang lah pastinya di konveksi, dari baju, sweater, jaket, kemeja, training dan sebagainya. Barangkali para pemirsa Soleh TV dimanapun kalian berada, kalau mau bikin merchandise ataupun t-shirt dan sebagainya, silahkan kontak SIM Kuring. Nanti ada di sini IG dan nomor WA beliau. Betul. Nanti jika kalian ingin order dari nol, bikin baju, sweater, kemeja, dan hal-hal lainnya tentang kain dan kaos, beliau ahlinya. Nanti ada di sini IG dan nomor WA-nya. Insya Allah. Soleh. Nah, seperti itu kalau dari segi perkenalan. Lanjut, pertanyaan apa? Nah, jadi sebelum hijrah tuh, wah pokoknya keedanan atau kejahilian apa pada masa saat itu hingga melalaikan perintah agama dan seringkali melalaikan ibadah. Nah, kita berbagi sharing aja ya, ini khususnya buat saya gitu, umumnya buat kalian semua, karena beliau ini ya satu panutan lah bagi saya. Allah. Beliau ini istiqomah dari mulai belajarnya sih tahun 2012, cuman masih goncang kanan kiri. Akhirnya tahun 2017 ngegaspol, curhatnya belakangan. Mangga Bapak, gimana sih jahiliyah Bapak teh? Kalau dari segi proses perjalanan ya, nah, tetap dalam quotes pengajian Barayogi yang menjadi pionir atau quotes yang sangat famous atau terkenal. Sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Nah, ini keren ini ya, quotesnya dari haram jadah jadi mawa sajadah. Keren banget itu asli. Bagja, masa dayana bagja. Kalau dari segi proses perjalanan hijrah itu mungkin dimulai dari tahun 2012. Memang dari awal mengenal kembali lagi ke jalan yang Allah perintahkan. Ya, betul. Walaupun memang dari segi basic dasar dari kecil ya. Dari kecil itu kalau belajar ngaji ya ngaji. Betul. Iqra, alif, ba dan sampai ya memang belajar Al-Qur'an ya. Tidak dipungkiri pendidikan di masa kecil, madrasah dan sebagainya ada basic ke sana. Cuman beberapa waktu kemudian, keberjalanannya waktu, lingkungan dan pengaruh-pengaruh eksternal mempengaruhi kepribadian saya. Betul. Yang seharusnya seorang muslim itu yang taat, kok malah jadi maksiat. Jadi maksiat. Astagfirullahaladzim. Ya, berkecimpunglah di dunia pang, di balong. berkecimpung di balong pang.
Ya mungkin di mata masyarakat yang namanya punk itu identiknya kan sampah masyarakat, Iya, betul. gitu. Terus rambut mohe, Ya, piercing, negatif lah konotasinya gitu. itu. Spike Oh, renceng betul. gitu. Emblem di mana-mana. Sepatu Dokmar Ya, biasanya. Hmm. Tapi memang tidak dipungkiri kalau background punk itu ada satu sisi positif Bala Yogi di pergaulan punk itu sendiri ya. Walaupun memang saya karena basicnya di musik, Ya. karena punya nama band juga gitu, punya band. Apa sih band Mang Nopri teh? Oh, Little Chaos Oh, Bala Little Yogi. Chaos. Little Nanti Chaos. ada di YouTube-nya ada. Ada di YouTube. Silakan di searching saja di YouTube Little Chaos Bandung, Wah. langsung keluar. Woi, celing. Woi, iki itu. Mungkin hanya sebatas jadi memori, Memori betul. pengalaman, Pengalaman. juga. Jadi Kenangan- pembelajaran pembelajaran, juga. kenangan juga di masa-masa manggung Iya. ke kota, dari kota ke kota lah. Betul. Iya. Memang di sisi punk itu kan mata masyarakat, sampah masyarakat di mata masyarakat itu. Tapi dengan saya berkecimpung di punk, saya belajar banyak Betul. dari mulai kesolidaritasnya, Nah, betul. gitu. Sampai Silaturahminya. silaturahminya, sampai jujur ya, yang namanya rokok sebatang banyakan, Ah, benar. sebanyak. Tengmen. Nah, tengnya Joinan. sedot ewang, sesedot ewang. Benar. Memang satu nilai yang dimana kebersamaannya itu, wah, masya Allah. Ya, betul. Andai saja kebersamaan ini diterapkan dalam Islam, nah Betul ini yang sekali. jadi pertanyaan. Keren. Kalau misalnya solidaritas dan kekompakannya ada pada pemikiran kita ya, ada pada Muslim, tidak terpecah belah, wah, Masya Allah. dunia bakal takut. Subang pokoknya mah. Subang, no? Subhanallah banget. Subhanallah banget. Au. Rokolela. Oke, kembali ke rubrik proses perjalanan hijrah. Awal 2012 saya mengalami satu titik, di mana merasakan 3 hari berturut-turut, Bala Yogi ya, mimpi mati. Mimpi mati. 3 hari berturut-turut, dari hari pertama itu pencabutan nyawa. Wah, pas di mimpi dicabut nyawa gitu. Dari mulai ini apa, Hidung. Ya karawas lah sampai di Pas dicabut pas dicabutnya gitu, siruh itu gimana rasanya, wah, sampai merinding lah gemetar. Sampai satu waktu merenung apa yang saya lakukan di masa ke belakang, apakah yang kemarin itu adalah sebuah kesalahan yang sangat mungkin fatal gitu, berdosa banget, sehingga Allah memberikan petunjuk mungkin dalam mimpi. melalui Peringatan lah bisa. peringatan. Mulai terbesit, ya Allah, apakah ini jalan yang Engkau berikan kepada saya, bahwasanya saya harus berubah. Karena yang namanya pang itu pasti identiknya Miras, dan sebagainya gitu. obat-obatan. Kalau obat-obat saya jujur enggak. Miras. Miras saja. Gele. Oh kagak. Kagak. No. Jadi mirasantika. Nah, semacam. Semacam intisari. Oh, bahaya deh. Nah, di hari yang kedua batu nisan saya tertera nama saya pribadi. Bin, nama ayah saya juga. Melihat langsung. terus perasaan pas di mimpi melihat perasaan itu teh Wah, sedih banget. sedih bercampur Menyesal. ada sebuah penyesalan di sana. Jadi selama yang saya lakukan ini salah, dan Allah memberikan hidayah ya melalui mimpi mati 180 derajat
berubah tanpa ada paksaan, walaupun memang ada beberapa teman yang memberikan wejangan, memberikan nasihat gitu. Cobalah berubah, eureunnan, berhenti dan sebagainya. Tapi Tetap saja kanan keluar kiri ya gitu. begitu. Seperti itu. Jadi nggak ngaruh. Bener-bener. Kadang hidayah itu datangnya sakit. Iya. Iya, Sebuah penyesalan itu akan datang di akhir. betul. Jadi yang namanya hidayah, kalau pengen dapat hidayah, siap merasakan sakit. Betul. Sakit. Bagaimana rasa sakit itu seperti apa? Coba Anda rasakan. Betul. Di hari ketiga, duka berkabung, di rumah sudah pada kumpul. Ya diyasinkeun, ada tahlilan dan sebagainya. Dan Anda melihat sosok Anda yang terbujur. Betul. Ya, kalau dibayangkan Merinding. sampai sekarang masih terbesit. Dari fase itu saya belajar untuk merubah baik itu pola pikir, kepribadian, pola hidup dan sebagainya. Walaupun memang dalam konteks perjalanan mimpi mati, bermain band Masih. Ipang masih jalan. Jadi mimpi pertama, meskipun kita mimpi mati, bahkan merasakan dicabut nyawa, tapi kita beranggapan bahwa mimpi tersebut hanya iklan mungkin. Enggak, tetap dalam artian Ketakutan ada. Cuman yang merubah itu, walaupun berkecimpung di pang, bermain band tetap dari kota ke kota, dari panggung ke panggung, cuman dalam koridor miras, maaf saya sudah berhenti. Oh, skip. Walaupun banyak ada celaan dari teman-teman. Oh, apalagi satu bandnya Satu band. pemain. So suci, So suci. so ustad, So ustad. dan sebagainya. Memang Ngayung. memang tidak dipungkiri wajar, Betul. sah-sah saja. Iya. Dulunya kan bareng. Iya. Sekarang kau berubah. Iya. Kan gitu. Nah, walhasil dengan beberapa alasan yang membuat saya lepas, walaupun banyak yang ngajak, saya belajar bohong juga sih. Iya. Kang Yogi belajar bohong, walaupun memang yang namanya bohong itu tidak boleh. Iya. Gitu. Karena Dalam konteks kebaikan, ya insya Allah. Iya. Salah satu guru saya menyebutkan boleh-boleh saja, sah-sah saja berbohong demi kebaikan. Iya. Walhasil saya ditawarin Ican mang. Woi. Hargaan. Geus lila tepangi dan sebagainya. Saya berpikir, maaf, benang mamang. alasan bohong untuk Alasan kebaikan. dan kebaikannya itu Betul. benang. Memang beberapa waktu kemudian berhenti lepas total semuanya, walaupun memang dalam panggung ke panggung bayarannya kadang pakai miras, Iya. kadang uang. Kalau misalkan kedepannya, kalau misalkan sama uang, ada sih sisi untuk mengajak Iya. teman-teman seband, yuk kita berubah. Coba berpikir kalau misalkan sudah dapat penghasilan dari band tuh untuk anak istri lah. Iya, betul. Lebih manfaat Lebih hasilnya. manfaat, lebih berkah Lebih berkah. daripada ujung-ujungnya jadi dosa lagi. Udah dapat bayaran dipakai Dosa. Mabok. dan sebagainya. Kan nu riweuh dan paciweuh Iya. mana jeung barudak oge Iya, gitu. betul. Jadi ngariweuhkeun gitu. Betul. Nah, eta. Jadi selama 3 hari berturut-turut mimpi mati, saya mencari kebenaran. Jadi mimpi itu tuh nggak ada tenggang, jadi 3 hari berturut-turut terus dimimpiin mati. Terus mati sampai saya berpikir ada satu sosok tokoh yang memberikan wejangan. Saya tidak akan memberikan Ya. jawaban nama sosok tersebut. Ada satu wejangan, ngaji diri 3 kali. Nah, setelah dapat mimpi itu, saya mencoba melanglang buana ke alam pawayangan, ngaprak-ngaprak, jalan-jalan ke pesantren, gitu, ke ajengan, ke beberapa holako, sampai menemukan satu pembimbing lah yang memberikan wejangan yang luar biasa, masya Allah. Gitu.
alhamdulillah beberapa pengalaman cara beragama saya dari mulai ke organisasi ini, gitu, ke kumpulan ini, ke holakoh ini, banyak pengalaman yang didapat. Cuman dari beberapa pemahaman yang berbeda, cuman saya satu yang jadi patokan. Kau dan aku Muslim. Iya betul. Gitu. Terlepas berbeda pandangan, sah-sah saja. Iya. Saya tidak sepakat dengan perbedaan pendapat dengan kamu, tapi tetap saya menghormati Anda. Betul. Itu aja. Selama saya Muslim, akidah sama, sudah cukup. Betul. Tidak menjadi permusuhan, tidak menjadikan satu obrolan yang sia-sia lah gitu kan. Betul. Itu segi proses perjalanan. Dan sampai alhamdulillah sampai sekarang karena jiwa musiknya masih kuat ya Pak Yogi. Bidang distro ataupun konveksi ataupun t-shirt, desain-desainnya ya tetap berbau musik dan berbau tangkorak gitu. Iya. Jadi ada satu artikel yang saya dapatkan, tahu kan yang namanya lambang 666? Iya. Bintang 666 pentagram dan sebagainya. Saya mendapatkan satu inspirasi dari satu ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di surat At-Tahrim ayat ke-6. Nah, dari lihat surat At-Tahrim ayat ke-6, saya lihat At-Tahrim itu kan surat 66. Ayat 6. Jadi apalah dikemas vandal lah kalau bahasanya ya, di plesetkan lah gitu. Triple six-nya diganti jadi 66.6. Gitu. Iya. Nuansa musik atau black atau metalnya masih ada, cuman sisipannya nilai-nilai Islam. Betul. Makanya sempat saya pernah punya band juga yang namanya Hellphobia gitu. Ketakutan akan neraka. Nah, gitu. Betul sekali. Benar sih, emang keren benar. Makanya jargonnya yaitu 66.6. Iya. Ya sampai sekarang jiwa musiknya masih ada, inspirasi desain untuk kaos yang ini pengajian tetap masih ada gitu. Karena ini filosofinya bagus juga Soleh. Jadi untuk Soleh People, jadi apaan ini gambar? Jadi gambar ini ketika kita lahir, beranjak dewasa kan pemikiran dan hati kita teh naik turun. Tapi naik turunnya juga bukan tentang agama, mungkin tentang kehidupan, percintaan atau ekonomi. Nah, di masa 40 tahun tuh kita diberi dua arahan. Mau kita kembali ke jalan Allah atau tetap hidup dalam berkesia-siaan gitu kan. Jadi ini keren banget. Kalau nggak tahu mah naon cenah ieu gambarna. Ini filosofinya dalam banget kalau menurut saya keren. Walaupun ini dari desain Joy Division ya. Oh, ini Joy Division agak dirubah dikit. Iya. Biar nggak ini teh. Biar ngebajak banget. Ngebajak banget bener-bener. Tapi kan ada nilai, kalau bagi saya yang kembali lagi ke jalan Allah gitu, ini keren banget filosofi ini gitu. Karena emang terasa pas kehidupan Ogi dulu, jadi hidup itu emang gitu naik turun, tapi bukan dalam agama, dalam kehidupan, terhadap percintaan, ekonomi lah, yang kayak gitu-gitu, yang menurut saya itu nggak penting-penting amat gitu kan. Tapi alhamdulillah sebelum 40 Allah udah memberi saya petunjuk dan hidayah. Saya berniat dan sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri lebih baik dan lebih baik, khususnya di mata Allah, bukan di mata manusia gitu loh. Kalau manusia ada sisi positif dan negatif, kalau Allah hanya Allah yang tahu, dan hanya saya dan Allah yang tahu gitu loh. Kalian boleh menilai apapun di pikiran atau hati kalian gitu ya. Cuman itu saja catatan yang saya berikan ke Kang Yogi, khususnya umumnya kepada Soleh People TV dimanapun kalian berada. Mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah harus merasakan sakit, derita, betul, harus merasakan seperti itu. Betul. Jadi yang namanya kita dapat hidayah, dapat pencerahan, dapat anggaplah jalan hijrah gitu. Ada beberapa orang yang mendapatkan hijrahnya itu dari jalan
dikasih sakit dulu, melihat teman overdosis, betul, berubah, kematian, tabrakan. gitu. Jadi melihat sesuatu yang mungkin menyeramkan, Iya. gitu. Nggak mau saya itu seperti dia. Ya betul. Nah itu harus merasakan hal seperti itu Iya. dulu. Makanya dengan wasilah mimpi mati 3 hari berturut-turut itu sangat mencambuk jiwa Iya, saya. peringatan yang sangat-sangat Wah, mengerikan kalau luar bagi biasa. saya. Luar biasa itu. Dan tidak semua orang bisa memberikan hidayah, walaupun memang Betul. hidayah jalannya ada yang dari orang lain atau dari pengalaman hidup masing-masing. Ada juga itu kalau Ada kitanya juga. peka Betul, hidayah gitu. Hanya saja apakah sadar, Nah, apakah tahu diri atau tidak. betul. Itu Cuman saja. kebanyakannya ya adan banyak karena di surat Az-Zumar ayat 45 Mm-mm. jadi Allah tuh berfirman bismillahirrahmanirrahim, dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Allah. Ini konteksnya mungkin waktu zaman berhala dulu, ya kan? Kalau kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW, jadi ayo kita menuju kepada Allah gitu, robku gitu. Tapi orang-orang jahiliyah, saya ada kepentingan yang lebih gitu, agamanya mungkin gitu, tidak mau diseru dalam konteks kebaikan. Nah kalau di zaman jahiliyah versi modern ini, lur, ayo ke masjid, sok we tila. Jadi benar apa yang saya rasakan dalam Al-Quran itu, saya pernah merasakan, bahkan terlibat lah gitu dalam konteks-konteks yang Al-Quran hidangkan di dalam Al-Quran ini. Jadi banyak gitu, kayak temen ayo sholat sok heula can bener, curang teh ira kapan lu mau benernya, ya nanti aja kalau udah saatnya pasti gue bakal sholat, anjing elu gue cek teh. Jadi kayak gitulah. Jadi karena Allah mah sungguh maha bijaksana, Allah tuh nggak butuh kita yang butuh Allah. Betul. Ya kan? Betul. Makanya kebanyakan orang di dunia sekarang itu ketika bekerja yang didapatkan itu kekesalan, kejenuhan, capek. Padahal itu hanya bersifat sementara. Kalian bekerja membela-belakan, tidak nahan kencing, nahan makan, pokoknya nahan modal gitu ya. Tapi ketika Allah seru adan datang, kalian malah sibuk atau berpaling dari yang Allah perintahkan, karena itu tujuan sebenarnya akhir hidup kita di dunia itu akhirat. Jadi untuk soleha dan solah people, kita gas yang ingin berhijrah, oke? Keren. Jadi beliau ini kejadian yang membuat beliau hijrah ini 3 kali beliau dimimpiin tentang kematian. Pertama, beliau mimpi pertamanya dicabut nyawa, Ya, ruhnya itu dicabut. Terus keduanya beliau melihat nisan yang bernamakan beliau, bahkan ada bin bapaknya beliau. Ketiga, ketika beliau pulang ke rumah, keluarganya beliau sedang yasinan dan terkujur kaku beliau di dalam kapan itu. Ngeri, kalau menurut saya itu mengerikan banget, peringatan 3 kali berturut-turut tentang kematian, dan yang matinya itu pribadinya, bahkan dilihat diri sendiri. Makanya alhamdulillah beliau memantapkan diri berhijrah di jalan Allah dan berdakwah dengan versinya beliau, karena beliau ingin merangkul sahabat-sahabatnya beliau di dunia musik, khususnya kan lingkungan. Dengan meskipun beliau bikin komunitas pengajian, beliau tetap kesenangan musiknya ada, dakwahnya ada. Jadi setiap quotes-quotesnya itu diselipkan di baju beliau, entah pakai gambar atau kata-kata yang bikin kita itu terenyuh lah kalau yang berpikir ya. Kalau yang tidak berpikir ya masih banyak ya. Makanya Islam tuh ada 2, Islam yang taat sama Islam yang maksiat ya.
Jadi semoga aja yang Muslim. oh ya muslim yang taat dan muslim yang maksiat. Untuk muslim yang taat, semoga ketaatan kalian lillah karena Allah dan istiqomah. Dan untuk muslim yang maksiat, semoga Allah memberi petunjuk dan kalian berpikir bahwa di dunia ini hanya sementara, kalian kembali lagi ke jalan yang Allah kehendaki. Oke. Dan ini ada juga Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, untuk sahabatku atau saudaraku seiman, seagama muslim, agama Islam, ayolah, semoga seruan-seruan kita tuh banyak hidayah-hidayah yang menghampiri kita tuh, seperti adzan yang tiap hari 5 waktu dikumandangkan, tapi kita selalu lengah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Semoga untuk soleh dan soleh people di luar sana, kalian berpikir, kalian mempunyai hati dan pendengaran untuk kembali lagi taat ke jalan Allah. Dan semoga Allah memberikan petunjuk dan kabar gembira untuk kalian yang berhijrah. Keep istiqomah. Keren. Dan saya juga ini mengutip surat An-Nisa 134. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nauzubillahi min dzalik, subhanallah. Karena saya banyak melihat orang-orang ketika hijrah balik lagi ke asalnya, ke dunia balong, terus balik lagi ke akuarium yang bersih, balik lagi ke balong, akhirnya di dunia balong aja dia keenakan. Nah, yang saya sangat takutkan ini itu, Allah nggak akan beri lagi jalan untuk menghadapnya. Jadi kalian dibutakan, dan kalian mau nggak jadi penghuni neraka? Nauzubillahi min dzalik, subhanallah. Makanya ayolah kita menyeru kalian untuk yang belum berhijrah, kita kembali lagi belajar agama yang kita yakini. Kita fokus memperbaiki diri, baca diri kita, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah itu, konteksnya Al-Quran itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi apa yang diceritakan masa lalu terjadi di masa sekarang dengan konteks yang berbeda, tapi kesamaannya sama gitu. Dan tidak menutup kemungkinan masa yang akan datang juga gitu. Makanya ayolah hijrah, bro, biar hidup jadi terarah. Nah, hijrah biar hidup lebih terarah. Subhanallah banget. Subhanallah banget. Keren emang nanti. Masya Allah. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi tips tanggapan dari pihak-pihak eksternal jika bebaturan kayak teman, saudara, keluarga, perbedaan sebelum hijrah dan sesudah hijrah teh. Nah, gimana sih tanggapan seorang sahabat, teman, atau lingkungan ketika kita belum berhijrah? Terus mereka melihat kita sesudah berhijrah. Jadi gimana sebelum berhijrah tanggapan mereka? Kan kecenderungan ngajaknya yang negatif-negatif lah gitu kan. Kalau dari pengalaman saya, begitu mulai fase hijrah ya, Barayogi, memang banyak pengalaman cibiran, ejekan. Agamanya muslim kan? Agamanya muslim.
tidak menutup kemungkinan. Iya. Mungkin mereka juga sedang berproses Ya lah. mungkin. Amin. Kalau dari penanggapan teman-teman ya, kalau dari orang tua sendiri alhamdulillah mendukung. Positif banget Positif pastinya banget. melihat perubahan. Betul, perubahan dari ya sholat ke masjid Ya, gitu ya, alhamdulillah. sholat 5 waktu ke masjid gitu, tepat waktu dan sebagainya. Perilaku Bagaimana bersikap menyikapi masalah. bersikap kepada orang tua harus seperti apa gitu. Pada dasarnya saya sedang belajar juga. Betul. Ya. Belajarlah sampai mati. Nah, kalau dari penyikapan teman-teman ya gitu, cibiran ada, ejekan ada. Gitu. Memang nggak menutup kemungkinan apa ya, harap maklum saja. Iya. Gitu. Yang saya alami ini, ya inilah yang saya alami. Betul. Yang jadi pertanyaan ini kan apa ya? Engkau akan merasakan kalau langsung dialami. Gitu. Benar. Kalau nggak akan dialami, engkau tidak akan mengerti. Gitu. Boleh jadi dan bukan boleh jadi lagi ya. Allah itu pasti ketika memberikan kode hidayah dari berbagai pengalaman hidup, pembelajaran hidup, dan kita sadar dan berpikir, itu membuktikan bahwa kita punya iman walaupun sedikit. Betul. Nah, kalau Sebiji jaroh. sebiji jaroh pun Allah memberikan kesempatan. Ya, betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang Allah memberikan kesempatan hidup agar senantiasa memperbaiki dari hari ke hari. Ya betul. Dan berharap nanti di akhir hayat husnul khotimah. Amin. Saya berharap juga seperti itu. Amin, Allahumma amin. Kasadayana. Amin. Muslimin wal mu'minat. Ya. Muslimin wal muslimat wal mu'minin Wal mu'minat. al ahya minhum wal amwat. Supaya lo kene jadi gitu. saya masih tahap belajar juga, Ya, jadi nggak apa-apa. banyak bahasa Arab ya masih terbata-bata, tapi saya tetap berusaha agar lebih baik, karena ya kalau dibilang kasar nakalnya udah, apa yang dirasa cukup tentang pinarakaun sudah dicoba, ya Allah memberi hidayah, ya saya mengambilnya dengan semangat. Meskipun ya di sisi kanan di sisi kiri orang-orang sesama muslim ya, kalau saya kan lingkungannya muslim ya, perkataannya A B C D F G sampai Z, tapi saya tidak menghiraukan karena mereka manusia. Saya lebih berharap ridhonya Allah gitu. Nah, seperti itu kan. Jadi boleh dikatakan perjalanan hijrah itu setelah fase hijrah beberapa teman cibiran, tapi Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Betul. Kenapa? Saya berpikir, bertafakur sejenak, kalau jiwa saya masih punya jiwa musik, Allah pun hadirkan dengan jiwa-jiwa yang suka penikmat musik juga. Ya, betul. Kalau saya punya kecenderungan hati jadi pemabok, Allah pun hadirkan dengan orang-orang yang suka mabok juga. Betul. Nah, gitu. Karena Allah begitu sayang pada diri saya, ketika saya hijrah, belajar bertobat, sedikit-sedikit ya mengurangi perbuatan maksiat, akhlak dan adabnya juga, dan ilmu pun berjalan gitu ya, disesuaikan. Dan ternyata Allah itu menghadirkan sosok-sosok yang dimana seakan-akan event underground, event musik itu berubah, circle-nya itu berubah. Ketika ikut kajian gitu ya, ternyata teman-teman yang dulu semusik, seband juga, itu satu panggung, satu event, jadi satu holako gitu. Keren. Masya Allah banget. Masya Allah banget. Dan ternyata benar, ketika ada satu statement atau quotes ya, jodoh itu tergantung cerminan dirimu. Betul. Bukan terlepas dari jodoh pasangan, jodoh teman, jodoh hobi dan sebagainya. Ya tergantung cerminan diri kita pribadi. Kalau kita punya kecenderungan hati atau jiwa pemusik, ya akan hadirkan dengan jiwa-jiwa yang pemusik. Iya betul. Kalau kita ingin bareng dengan orang-orang yang soleh, kecenderungkanlah hati ini untuk senantiasa pengen belajar soleh. Gitu. Allah akan hadirkan dengan perjalanan dan pengalaman hidup kita. Termasuk ukti juga. Ukti juga sama. Kita ingin yang soleh, kita juga harus soleh. Memantaskan untuk belajar soleh. Betul. Ya semoga Allah kita mudahkan jodoh kita. Amin, Allahumma amin. Jadi aduh keren banget sih ini
Mang Nopi ini dengan perjalanan hijrahnya ya, dari peringatan Allah beri 3 peringatan, kematian, dan kematian. Kita tuh sebenarnya nggak usah takut mati. Awal akhir kita juga pasti mati. Cuman ketika kita mati, apakah kita sudah siap dengan bekal apa yang kita bawa untuk nanti di akhirat dan ditanyai oleh Allah? Kita harus membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan beribadah, sedekah, mencintai tetangga, terus bersedekah, zakat, dan semoga Allah panggil kita juga untuk ke tanah suci. Amin loh, amin. Ya, jadi gitu Baraya. Oh ya, Baraya ini keren banget. Baraya. Jadi terus pas pengajian ini awal berdirinya tuh tahun berapa? Kalau dari terbentuknya pengajian itu sebenarnya mah 2014 gitu, 2014. Jadi di masa 2012 itu saya merubah konsep merchandise yang saya bikin. Hanya sebatas merubah konsep musik jadi nilai-nilai Islam. betul. Sempat buat satu artikel brutal tapi takwa. Wah, itu brutal tapi takwa. sampai jadi judul lagu. Keren. Brutal tapi takwa. Jadi lagu si Little Chaos juga gitu. Di album yang mana ya, saya lupa lagi nih. Tapi masih ada itu band. Kalau dari bandnya mah sudah vakum sih Vakum, sebenarnya. tapi masih ada personil-personil. Personelnya masih ada, cuman udah vakum saja. Iya. Terakhir ya diwawancari oleh Kurawa Record, Korawa Record. Kurawa Project. Boleh dilihat di YouTube aja lah. Ya nanti. Little Chaos nanti lihat aja di YouTube. Terus Bandung gitu. Nanti ada di deskripsi mungkin di bawah ya, kalau mau lihat Baraya Nopri lagi. Emang bagian apa di band tersebut? Jadi drum. Oh, drama tuh kan tutak lain dikira. ngurut kulit. Jadi drummer. Kerennya dustak. Untungnya lain dangdut koplo. Au. Keren. Jadi pengajian teh 2014 dengan sahabat yang berhijrah di Ya, dalamnya. betul. Satu hobi, satu pergaulan lah di dunia musik betul. gitu. Cuman yang saya tekankan itu pengajian itu welcome. Iya, Dalam artian siapa saja. Baik itu background punk ataupun background umum ataupun anak muda sekarang. Iya. It's okay bareng. Iya, Kita semua belajar bareng, yuk belajar lebih baik lagi Nah, gitu. betul. Yang ditekankan seperti itu sih Iya. sebenarnya mah tidak harus eksklusif. Betul. Pengajian harus anak punk, Iya, enggak. enggak. Gitu. Universal, siapa Universal. saja boleh gas. Nah, gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tidak bersifat eksklusif Nah, benar. ataupun inklusif. Iya. Kasih sayang yang kita tawarkan itu kasih sayang, terus adab, akhlak. Jadi kecenderungan sehari-hari yang bahasa sekecil apapun yang membuat kita dosa itu kita hilangkan, meskipun kadangkala kita tidak sadar mengucapkannya, tapi kita beristighfar selalu terhadap Allah dan berhusnudzon selalu terhadap Allah. Jadi untuk kalian juga yang ingin ikut bergabung kajian-kajian kita, ada nanti saya tulis di bawah sini, setiap hari Selasa ada di Masjid Al-Uquwah jam 8 malam sampai selesai, sampai happiness lah, pokoknya mah duduk gembira. Jadi konteksnya sekarang mah konteks yang dulu buruk, gimana caranya jadi konteks yang buruk itu menjadi baik gitu. Terus untuk hari Seninnya ada di Al-Hikmah di Ujung Berung, setiap hari Senin pada Isya sampai jam selesai juga. Ada 4 ustadz di situ Baraya. Jadi ada Ustadz Epi Effendi, ada Ustadz Sinyo Henry, ada Ustadz Yusuf Baharudin LCMA, ada juga Ustadz Ceng Idris di situ ada. Nah, untuk pengajian sendiri ada nggak jam-jam berapa atau hari-hari apa buat tolabul ilminya? Kalau tolabul ilmi yang sudah berjalan terakhir itu biasanya hari Rabu. Hari Rabu. Ba'da Isya sampai selesai. Iya. Memang biasanya lebih ke sharing. Iya, Kadang sharing. buka kitab juga Iya. gitu. Terakhir itu bahasanya kitab
pembuatan dilugofilin. Dilugofilin. Iya. Sampai beberapa referensi kitab yang jadikan rujukan Iya. gitu. Jadi biar yang namanya berilmu ini bertahap lah. Ya, Gitu, bertahap. bertahap. Bertambah tapi bertahap, karena tidak ada yang instan. Jadi semuanya proses dari tangga pertama hingga tangga yang terakhir, kematian. Jadi untuk tempat dan waktunya, Kalau waktu kan tadi sudah dari Bada Isa. oh pada Isa, Nah, tempat. kalau tempat itu nomaden, pindah-pindah. Pindah-pindah. Nah, kalau misalkan Rabu yang sudah rutin, Iya. biasanya di rumah saya di sini gitu. Oh, di sini. Heeh. Tapi kalau Rabu yang kedua biasanya tawasul. Oh, tawasul. Tawasul barang mendoakan almarhum wal almarhumah Iya. yang sudah meninggal dari sesepuh baraya-baraya Ya, Wapidi, iya, gitu. keluarga yang sudah sudah ditinggalkan. Iya. Gitu. Jadi konsepnya lebih seperti itu. Mungkin untuk saat ini belum mulai lagi. Gitu. Insya Allah mulai lagi Februari. Amin. Insya Allah Amin. mulai Februari. Semoga berjalan dengan lancar. Hanya saja dengan konsep Februari nanti kedepannya mah merubah format. Merubah format. Jadi, Belajar ikro lagi. iya benar. Gitu. Belajar ikro lagi, belajar Al-Quran lagi. Betul, gitu. betul. Yang Alip-alipan. alip-alipan gitu. Alip-alipan. Jadi sanes baheula, Iya. alip heula, Alip heula. lain baheula, alip Lain heula. bala, alip heula. Keren jadi. Nah, untuk hari Rabunya juga ada hari Rabu dan hari Kamis juga untuk belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran atau alip-alipan heula, bukan ba heula, jadi alip-alipan heula. Untuk hari Rabu ada di IDR Indonesia Reglen di Celenggrang, dan untuk yang hari Kamis ada di Masjid Al-Uquwah dari Bada Isa sampai selesai juga. Pokoknya tidak ada yang susah kalau selama kita ingin berusaha, apalagi ini di jalan Allah. Betul. Mungkin bukan mungkin, tapi Allah pasti bakal mudahkan itu semua. Betul sekali. Keren. Jadi Indonesia ini butuh orang-orang yang membimbing orang-orang berhijrah. Betul. Karena bukan kita tuh yang berhijrah tuh bukan hanya sekedar mendengar tausiah, tapi butuh bimbingan juga. Karena kalau tidak dibimbing, kita pasti bakal balik lagi ke asalnya, ke dunia balong itu. Pokoknya jangan sampailah kita ke sana. Karena saya takut orang yang beriman kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi, bahkan kekafirannya bertambah. Allah nggak akan lagi beri jalan yang lurus, kan mengerikan. Itu Allah yang bilang. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Jadi untuk para Nopri, setelah menetapkan berhijrah, Ya. jadi ada hal-hal yang harus dihindari, tapi bahkan cenderung mendatangi seperti kemalasan, bosan, terus karena faktor orang-orang bicara A B C D F G, jadi kita tuh lemah iman. Gimana sih cara memantapkan giroh kita, khususnya buat saya ya, kita berbagi pengalaman dan ilmu juga, supaya giroh kita tuh tetap stabil gitu, tidak goyah oleh sudut kanan dan sudut kiri. Ada nggak tips buat saya pribadi, umumnya buat soleh dan soleh people di luar sana, dan budak pengajian juga? Jadi yang namanya sudah untuk mempertahankan keimanan para yogi. Memang yang saya alami langsung gitu. Kalau ada beberapa hal sih. Salah satunya saya ambil poin aja ya. Poin pertama itu jangan lepas untuk membaca Al-Quran. Betul. Sesibuk apapun bacalah Al-Quran. Betul. Walaupun hanya sebatas one day one ayat, nggak apa-apa. satu hari cuman satu Satu ayat, ayat. it's okay. No Tapi problem. kan satu huruf, bukannya satu huruf, Huruf. hanya satu hurufnya itu 10 kebaikan. Betul sekali. Para yogi. Minimal itu. Ya. Jangan lupa membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu hati tenang. Tenang, betul, tenang.
lebih mantap lagi kalau membaca Al-Qur'annya dipahami arti tafsirnya Tafsirnya. gitu. Jadi lebih mendalam. betul. Jangan- Bukan hanya sekedar membaca. Bukan hanya sebatas lugat bahasa Arabnya Iya, aja atau iya, lafaz bahasa iya, Arabnya betul. aja gitu. Tidak. Tapi pahami isinya. Pahami isinya biar lebih mengerti. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lepas berzikir kepada Allah. Mengingat Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eling, sadar. sadar. Perbanyak istighfar baik dalam keadaan posisi di motor Iya. gitu ya, posisi mengendarai motor Iya. atau lagi duduk Iya. gitu. Karena zikir ini adalah satu amalan yang dimanapun kita berada no problem, Betul. kecuali di WC. Betul, Kalau betul. di WC Ya. kolbu aja yang main. Iya, Gitu. iya, Jangan betul. dizaharkan Ucapkan, ya, ataupun dizaharkan. diucapkan Iya. gitu. Yang ketiga, bacalah buku-buku referensi yang menghidupkan nilai-nilai Islam, Seperti Sirah Sirah Nabawiyah ataupun kitab-kitab terjemah Iya. yang beredar di beberapa Karena toko sekarang buku. itu semuanya serba mudah. Sudah dipermudah. Kalau keinginan kita emang belajarnya karena Allah mudahkan. Dan sekarang karena dunia udah canggih, semuanya serba mudah, bisa di-download. Betul, Ya kan? betul sekali. Jadi dengan membaca referensi buku-buku Islami, kita tergerak Iya. untuk mengamalkan. Iya. Tergerak untuk mengamalkan. Cuman poin yang saya pahami sekarang, ajarkan ilmu yang telah engkau pahami dan engkau amalkan. Iya, betul. Saya tidak akan memberikan penjelasan yang belum pernah dialami sama Betul, saya. Betul, Gitu. betul. Kenapa gitu? Betul. Yang bahayanya jadi bumerang buat Jadi saya. bumerang, betul. Yang jadi bahayanya gitu. Hmm. Kalau dalam kutipan ayat Quran kan dalam surat Al-Baqarah ayat 44 kan gitu. Surat As-Saff ayat 2 sama. Kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu perbuat atau apa yang tidak kamu kerjakan? Bicara bisa Ke orang ke orang pribadinya pribadinya tidak mengerjakan. Kan bahaya bahaya kan? banget. Seperti orang yang memerintah, ibaratkan orang tua memerintahkan untuk sholat, tapi orang tuanya sendiri tidak sholat. Iya. Gitu. Memerintah ke anaknya sholat, tapi dianya nggak sholat kan Sholat, gimana? Iya, betul. Itu yang jadi bahaya. Iya, Itu betul. jadi bahaya. Jadi saya lebih memahami konteks berislam itu, saya akan mengajarkan apa yang saya pahami, Dan yang dapat yang apa yang sudah saya dapatkan dan saya Bagikan atau sharing. gitu. Itu aja sih. Betul. Itu yang ketiga. Jadi jangan lepas gitu. Orang-orang soleh? Belum. Oh, belum. Siap. Ini masih tiga. Oh, masih tiga. Siap. Nah, yang keempat, setelah rutinkan minimal kalau dalam satu hari ini cuma 2 halaman, 3 halaman. Yang penting isi koma aja. Iya. Isi koma aja. Insya Allah akan memberikan jalan. Iya. Ketika kecenderungan hati kita senantiasa ingin mendekatkan ke jalan Allah, walaupun akan membuka jalan, Iya. baik itu dari lingkungan, Iya. apakah dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan akan terbuka. Iya. Terus yang keempat, poin yang saya alami sampai sekarang itu, jangan lepas berkumpul dengan orang yang soleh. Betul. Yang tadi Pak Yogi utarakan. Betul. Karena kita ini hidup tidak sendiri. Betul. Tidak sendiri, harus bersosial. Iya. Jadi insya Allah kalau misalkan ada orang-orang yang soleh, ketika kita lagi futur iman, lemah iman gitu, giroh kita lagi lemah, lagi malas, insya Allah ada yang menggerakkan, menyemangati, mengecas gitu. Mengecas. Benar. Ada lagi Keenam berarti. berapa? Oh, kelima. Kelima. Pertama, baca Al-Quran, one day, one juz, Minimal itu minimal. Yang kedua, zikir, mengingat Allah. Ketiga, baca referensi referensi Islam, Sirah Nabawiyah buku-buku atau Islam, buku-buku ataupun Islam. yang menggerakkan nilai-nilai Islam dalam diri. Nah, betul. Gitu. Ya, Agar betul. senantiasa ingin terdorong untuk mengamalkan. Betul. Yang keempat, Yang tadi berkumpul dengan orang-orang orang soleh. orang-orang yang soleh gitu. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima, bagaimana
berdoa. Itu paling utama. Itu yang paling utama. Kenapa saya ngambil berdoa itu yang paling pojok, yang paling buntut atau paling terakhir? Karena doa ini adalah senjatanya seorang mukmin. Ya betul, betul. Doa ini adalah dialog kita kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Kalau kita ingin senantiasa istiqomah, kan tahu sendiri. Betul. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi supaya kecenderungan hati kita ini kecenderungan tidak ke jalan yang sesat. Iya betul, gitu. betul. Jadi insya Allah istiqomah. Iya. Dengan doa ini sangat merubah segala sesuatu yang mungkin dengan doa ini adalah jalan untuk merubah takdir kita. Tidak putus asa. Tidak putus asa. Karena kita punya Tuhan. Innallaha ma'ana. Betul, betul. Cukup. Dengan doa insya Allah Betul. semua akan berubah. Ketika kita sudah berdialog dengan Tuhan, Allah pun akan membimbing. Betul. Nah, di sini nih. Arahan kamu ini di sini nih. Gitu. Jadi insya Allah mungkin yang saya alami ya, yang sampai sekarang dijalani ya seperti itu. Gitu. Terus ada lagi Mau dong. Yang ketujuh, jangan lupa tolabul ilmi. Itu juga lebih penting, bukan lebih penting, penting banget. Tolabul ilmi. Fardu itu wajib. Datangi para ulama, datangi para asatid, gitu ya. Ustadz yang memberikan pencerahan buat kita ya, sebagai perbekalan. Ya. Cukup satu aja sih, kita ambil ke ulama ataupun kepada para asatid itu, ambil keberkahannya. Iya betul. Gitu. Ngaji itu bukan ditekankan untuk bisa, tapi untuk terbiasa ngaji. Betul. Yang menjadikan bisa ini Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita hanya berupaya saja. Gitu. Kalau sudah membiasakan ngaji, Allah pun akan hadirkan gitu. Kemampuan bisa, kemampuan untuk mengajar, mengamalkan dan sebagainya. Pokoknya semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul. Gitu. Sudah cukup paling. Siap. 7 saja. Oke, cukup siap. ya. Cukup Mau banget. banyak, mau lagi? Boleh. Oh, kalau misalnya sudah. ada silahkan. Sudah cukup. Jadi, 7. seven. Itu jadi yang pertama itu belajar Al-Quran. Gak apa-apa walaupun satu hari cuma 1 ayat. Yang penting ada niat untuk hidup lebih baik. Kedua, harus selalu mengingat Allah dengan berzikir. Hanya itu yang selalu membimbing kita, dan kita minta kepada Allah supaya Allah itu selalu membimbing kita ke jalan yang selalu Allah hendaki. Dan ketiga, selalu membaca dan biasakan belajar sirah-sirah nabawiyah atau buku-buku referensi tentang agama Islam. Dan yang keempat, berkumpullah dengan orang-orang soleh, karena dengan orang-orang soleh, ketika giroh kita atau hati kita sedang down, dengan ada obrolan orang-orang soleh, hati kita akan naik kembali. Kalau di casma kita full. Jadi untuk yang kelima. Dan yang kelima doa, karena doa itu senjata umat muslim nomor 1, ya kan? Pengubah takdir juga. Dan yang keenam, talalbul ilmi. Betul. Talalbul ilmi. Datangi para ulama. Datangi para asatid. Minta nasihat dan minta keberkahannya. Betul. Dan yang ketujuh, talalbul ilmi. Bukanan? Apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Naonnya nu katujuh teh? Naon sih? Aya nu kakantun. Doa kan nu katujuh. Sudah 7. Naonnya? Aduh, ngahulang heula ieu. Naon sih? Membaca Al-Quran, zikir, doa, etakin orang-orang soleh, dekat orang saleh, doa, terus teh tolabul ilmi, itu tolabul ilmi, terus datangi para ulama. Oh, jadi yang pertama baca Al-Quran, berzikir, baca referensi buku-buku tentang Islam atau sirah nabawiyah. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, datangi ulama-ulama dan asatid. Yang keenam, talalbul ilmi. Yang ketujuh, berdoa. Nah, betul sekali. Aduh,
Alhamdulillah. Ya Allah, makasih. Kadang setan itu ada salah sedikit masuk. Jadi saya selalu berharap Allah selalu membimbing saya dalam segi kebaikan, karena saya tidak luput dari kesalahan, karena pembenaran hanya milik Allah. Kebenaran hanya milik. Nah, oke. Jadi sekarang Bapak kegiatan pengajian masih keliling-keliling gitu? Kalau keliling-keliling itu masih sih, cuman untuk sekarang kan di masa pandemi ya, Ya. masa pandemi agak Susah. semacam agak susah juga. Yang biasanya ke Garut, Ya. yang biasanya ke Tasik, sekarang agak berkurang Ya. gitu. Untuk sementara ya salah satu pembimbing saya, guru sekaligus orang tua yang membimbing saya, Al Ustad Sinyo Henry. Wah, keren itu. Dia tuh, jadi sebelum saya hijrah, dia dulu yang hijrah duluan. Satu guru dia lah sama saya, satu guru. Saguru sailmu, satu pembimbing. Jadi alhamdulillah, semoga beliau dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Karena kalau menurut saya beliau itu sosok seorang, salah satu pembimbing, penasehat, sekaligus orang tua. Beliau keren. Jadi ketika beliau mengisi tarbiyah dengan kita yang baru hijrah tuh, tidak begitu selesai tarbiyah bubar, tapi dia selalu menanyakan per orang satu persatu. Jadi alhamdulillah komunikasi terjalin, silaturahminya sampai sekarang kita terjalin, alhamdulillah. Makanya untuk kalian yang ingin berhijrah, gas aja dulu, curhat belakangan. Oke. Dan untuk soleha dan soleha people, jangan lupa juga subscribe. Yang lebih pentingnya tuh share sebanyak mungkinnya, biar orang-orang muslimin yang sedang bermaksiat, Allah beri hidayah dan petunjuk, dan kembali taat lagi ke agamanya dengan terus belajar memperbaiki diri, akhlak dan adab. Dan untuk soleha dan soleha people juga, nanti di sini ada IG-nya, ada IG pribadi. Oke, ada. Apa? Coba di follow aja Instagramnya Nofre Maulana. Nofre NOVERE FF bukan V. OPF. F NOFREE Maulana. Oke. Instagramnya, follow aja. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing dengan beliau, sharing-sharing. tanya-tanya aja, karena beliau diberi petunjuk dan hidayah sama Allah tuh ketika hijrah 3 kali kematian didatangi dalam mimpi. Semoga kalian yang masih berleha-leha dengan kemaksiatan, Allah beri petunjuk dan bisa sharing dengan Baraya Nopri. Dan untuk pengajiannya juga, kalau ingin kalian bergabung dengan beliau, silahkan. Kami tidak menutup untuk siapapun, tapi kami mempersilahkan untuk siapapun berhijrah dan bersama-sama belajar agama Islam kita. Karena agama Islam bukan mengajarkan tentang sholat aja, tapi banyak. Ibadah itu bukan hanya sholat, tapi dengan beradab, akhlak, perbuatan baik, memuliakan seorang tetangga, itu termasuk ibadah. Ya nggak? Oke. Untuk ada nggak pesan untuk soleh people, quotes gitu, quotes. Kan kalau yang pengajian kemarin saya baca mah, dari yang haram jadah menuju sajadah. Okay. Itu keren banget. Keren. Ada nggak quotes? Kalau quotes mah banyak sih sebenarnya mah. Quotes itu akan didapatkan ketika diri dan jiwa ini senantiasa bertafakur dan bertazakkur. Iya. Dan si hati menerima. Nah, insya Allah Allah akan memberikan ilham. Amin ya Allah. Dan jodoh. Jodoh ya Allah. Jodoh ya Allah. Okay. Kalau mungkin boleh dikatakan pesan ya, pesan saja gitu. Termasuk apa yang saya alami juga. Gitu. Saya tidak akan tiba-tiba memberikan pesan kalau si pesannya ini tidak dialami juga sama saya. Betul. Yang namanya pesan ini akan sesuai dengan alamatnya lah. Iya, gitu. betul. Kalau pesannya tidak sesuai alamat, ayo ting-ting. Ayo ting-ting salah alamat. Alamat gitu. palsu. Jadi weling dong di jalan. Nyasar jadi. Nyasar.
Oke, kalau dari quotes ya, quotes ini tetap pengajian punya best quotes, best quotes. Sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Keren. Oh, itu quotesnya. Quotesnya. Kalau misalkan mau beli merchandise-nya, silahkan kontak Simkuring. Nah, ada nanti IG-nya di sini. Pokoknya ada juga linknya di bawah sini. YouTube-nya bukan YouTube, Instagram, ataupun terus WhatsApp juga nanti ada di sini. Dan untuk ingin melihat beliau dulu masih pang-pangan, ada nanti di sana YouTube-nya. Total Little Chaos, bukan Total Chaos atau orang luar nantriknya Amerika. Jadi untuk soleha dan soleha people, ayolah kita menyeru kalian untuk bergabung dengan kita berhijrah, memperbaiki akhlak dan adab supaya hidup kita lebih tenang, lebih rileks. Meskipun ketika kita berhijrah, apa yang kita senangi dan apa yang kita cenderungi dalam keseharian kita menghilang satu persatu, tapi kita dapat ketenangan dan kenikmatan karena kita sedang menuju jalannya Allah. Pikiran kita itu jangan selalu dunia materi, karena itu bersifatnya sementara, karena yang lebih kekal itu akhirat. Oke? Nah, ini ada pesan juga dari Baraya Nopri untuk kalian semua soleh dan soleh people. Mangga. Quotes pengajian yang pertama, sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Keren. Pertama. Yang kedua, quotes dari saya, dari bejat sampai tobat tetap sahabat, semoga di akhirat mendapatkan syafaat. Amin. Allahu Akbar. Dan terakhir kalau pesan saya ya, ini pengalaman spiritual, boleh dikatakan pengalaman spiritual untuk para solehah people TV, ya, dimanapun kalian berada, yang jadi apa ya, tercegak lah, apa disebutnya, sadar diri saya. Ada 4 hal dalam konteks masa bodoh. Ya. Masa bodoh, abaikan, hiraukan. Hiraukan. Masa bodoh aja. Ya. Cuman ada 4 aspek yang harus kita lakukan dalam konteks masa bodoh. Ya. Yang pertama, masa bodohlah dalam hal ibadah. Ya. Harus masa bodoh dalam hal ibadah. Ya. Kenapa? Penjelasannya maksudnya beribadah itu karena Allah. Betul. Bukan karena manusia. Betul. Masa bodoh, mau manusia bilang apa, Ya. mau manusia mengejek atau menghina, silahkan. Saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa bodoh. Ya, betul. Cibiran ataupun ejekan ataupun hinaan, masa bodoh. Betul. Dan justru lebih kita tunjukkan, Betul. bukan kita jadi entet-entet atau melendoy, bahkan jadi berpaling. Masa bodoh aja. Masa bodoh. Masa bodoh. Yang kedua, kalau dari konteks masa bodoh yang saya pahami, ini tafakur terhitung tanggal 23 Desember tahun kemarin. Ya. Ini terhitungnya dari 23 Desember tahun kemarin. Masa bodoh dalam hal kebaikan, Pak Yogi. Ya. Gitu. Dalam artian berbuatlah kebaikan walaupun ataupun sekalipun ada saja orang yang mencemooh, hiraukan, membenci dan tidak menyukai. Iya. Masa bodoh. Masa bodoh juga. Berbuat baik mah masa bodoh. Masa bodoh. Batur ngomong kumaha ge masa Betul. bodoh. Betul. Penting mah berbuat baik. Iya. Karena kita dengan Allah, bukan Urusannya, dengan manusia. betul. Urusannya. Yang namanya kebaikan akan senantiasa kekal. Betul. Tidak betul. akan muncul orang semua pahili. Nah, Tidak betul. akan tertukar. Iya, Gitu. betul. Oke, yang ketiga, dalam konteks masa bodoh dalam mempelajari agama, Pak Yogi. Iya. Kadang orang-orang yang hijrah ini agak pesimis. Ya. Gitu. Eraan. Pundungan. Ingat, tong era ngaku muslim. Betul. Gas. Banggalah sebagai muslim. Betul. Proud to be muslim. Yeah. Oke. Jadi kalau dalam mempelajari agama ya masa bodoh. Benar. Kenapa kita harus masa bodoh dalam mempelajari agama? Tetaplah mempelajari agama sekalipun di luaran sana sudah banyak yang tidak meminati. Iya, betul.
Betul. Masa bodoh, urusannya saya Iya, dengan Allah. dengan Allah. Masa bodoh. Gitu. Yang namanya mempelajari agama kan wajib kan. Iya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kan sudah pada tahu lah iya. ini. Amin. Masa bodoh lah mempelajari agama. Jadi tetaplah belajar agama sekalipun di luaran sana banyak orang yang tidak meminatinya. Iya, banyak. Gitu. Apalagi di kondisi akhir zaman ya. Makanya muslim tersendiri yang Nah. tidak meminatinya itu juga. Nah, ini yang bahaya. Itu bahaya. Bahaya. Gitu. Bahaya Haji Adi. Bahaya aja. Bahaya. Oke, yang terakhir, masa bodoh dalam konteks menghidupkan nilai-nilai Islam Iya. kayak gini. Iya. Jadi kita harus punya catatan tersendiri nih dalam konteks masa bodoh. Iya. Nah, dalam konteks masa bodoh, dalam menghidupkan nilai-nilai Islam, banggalah menjadi seorang Muslim. Iya. Dikala kebanyakan orang itu minder terhadap Iya. kemuslimannya. Iya. Jadi harus bangga. Bener lah, Masa bangga. bodoh lah. Iya. Mau bilang apa? Apakah disebut ustad? Hmm. Apakah so alim? Iya. Silahkan Anda mau gimana? Menjas. Mau menghina sekalipun, Iya, silahkan. silahkan. Karena urusan kita bukan dengan Anda, tapi saya dengan Allah. Allah dan Rasulnya. Ini masalah Allah dan iman nih. Rasulnya. Betul, akidah. Jangan sampai terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh negatif. Betul. Apalagi pengaruh negatifnya ini kita bodoh Iya. dan tidak tahu apa-apa. Iya. Terbawa arus Iya. dan jadi merusak kepada diri kita Betul, sendiri. betul, betul. Itu yang jadi pesan saya. Masa bodoh dalam ibadah, masa bodoh dalam kebaikan, masa bodoh dalam mempelajari agama, dan terakhir masa bodoh dalam menghidupkan nilai-nilai Islam. Begitu. Allahu Akbar. Ada lagi mau? Boleh, boleh silakan Bapak. Oh, Karena ini keren-keren semua ini. Wah, pokoknya quotes-quotesnya keren banget karena emang banyak orang-orang di luar seperti itu, makanya masa bodoh. masa bodoh aja. Bodoh amat. Bodoh amat. Nah, si Kita- amat juga nggak bodoh. Nah, itu betul. Karena urusan kita bukan sama manusia, Manusia. tapi sama Allah, konteks agama dan ibadah kita khususnya. Kecuali dalam dunia pekerjaan ya kan, bisa dengan bos atau dengan siapalah. Pesan terakhir dari saya, apapun profesinya, apapun peranannya, tetap Anda sedang membawa nilai-nilai keislaman. Betul. Anda punya jati diri seorang Islam. Betul. Walaupun Anda berdarah Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan, tetap Islam sebagai dasar dan keyakinan kita. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Iya. Oke, ada satu wejangan dari salah satu guru saya pribadi. Iya. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam perbedaan ataupun khilafiyah, Iya. furu'iyah dan sebagainya, berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja sama dalam dakwah. Amin. Cukup. Allahu Akbar. Keren. Keren banget. Jadi jazakallah. Amin. Jazakallah. Amin. Jadi untuk soleha dan solahat people, gas. Kalau ingin berhijrah, gas pokoknya. Jangan nunggu rokok sebatang dulu, pokoknya gas. Karena yang kita hadapi sekarang ini zaman yang benar-benar modern. Karena kalau kita tidak berpikir apa dan mau bagaimana hidup kita selanjutnya, kalian sia-sia hidupnya. Karena apalagi seorang muslim, khususnya bagi pribadi saya tidak ingin berkelarutan dalam dunia maksiat Betul. dalam hal apapun itu, karena saya ingin membawa bekal di akhirat nanti untuk menempati surga yang di situ ada puncak kenikmatan yang Masya benar-benar Allah. tidak ada habisnya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Untuk soleha dan soleha people, mungkin dari saya dan Baraya Nopri segitu saja. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya Amin. buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan perkataan atau perbuatan, itu hanya milik saya. Kebenaran tetap milik Allah, tapi saya tetap berusaha untuk belajar, terus belajar memperbaiki lebih baik diri, bahkan untuk jauh lebih baik. Semoga kita semua Allah
ampunkan dosanya, Allah rahmati hidup kita, mudahkan segala urusan kita. Dan jangan lupa follow IG-nya beliau, nanti ada di bawah, dan nanti ada deskripsi untuk jadwal tarbiyah dan tahsin. Dan jangan lupa di-share ke banyak umat muslim di seluruh Indonesia. Keluar negeri boleh sampai nggak apa-apa. Dan ada lagi nggak? Broadcast of the truth. Woi, keren. Sebarkan kebaikan dan kebenaran. Nah itu, karena seseorang memberikan kebaikan kepada seseorang itu menjadi amal jariah ya. Betul sekali. Semoga kalian bisa berpikir positif untuk kehidupan Anda yang lebih baik. Oke, soleh people dan soleh people, bertemu karena Allah, berkisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.